Tunduk. Kalau bahasa santri itu ngantuk itu penyakit masker. Andata ibunan itu nundutan. Berarti ngantuk itu suka nundutan. Kasih obat aja udah. Ya, apalagi obatnya ada dayu adidu ududan. Ada udunnya? Ada. Aing tita dia sampurnama geus beak. Singat-singuk lain balurah paling mana? Hah? Depan aja Pak. Oke, bentar. Mohon maaf balurah. Udah udutnya udah ada. Kalau masih keneh baik, misalkan itu ngantuk, kasih lagi masdarnya. Sandata yusanditu sundutan. Berarti kalau masih udah ngerokok, masih keneh baik ngantuk, berarti sundutan. Itu jadi ngantuk mudah penyakit masdar. Al-bahasa santri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Dengan berawalkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim. Dunia dan akhiratnya semoga kelak kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkabulkan daripada iringan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun diaku sebagai umat beliau kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati kepada Dewan Pembina Majelis Silaturahim, yaitu Bapak Syekh Haji, Bapak Ustadz Kakak, Bapak Ustadz Haji Muslim, Bapak Ustadz Sulaiman, Bapak Ustadz Robiana, dan juga kepada Ketua Majelis Ta'lim Silaturahmi Bapak Asnad, dan juga Bapak Kamaludin, dan juga tidak lupa kepada seluruh jajaran Majelis Ta'lim Silaturahmi, dan wabil khusus yang saya hormati Pak Kades Saifuddin SIP. SIP itu apa Pak? Hah? Sarjana Instalasi Pemerintahan gitu? Oh bukan? Hah? Oh gitu, ilmu politik. Ayo pokok gitu bela. Alhamdulillah beliau sehat masih. Ya, mudah-mudahan saya doakan Bapak sebagai pejabat yang paling dibenci. Halo, gimana cerita? Bukan paling disayang tapi paling dibenci. Saya doain Bapak menjadi pejabat yang paling dibenci sama golongan iblis katanya. Karena salah satu golongan yang dibenci sama iblis adalah pemerintah yang adil dan juga agamis. Bukannya sebatas pakai gamis, tapi sosok agamis. Pilih saya jujur, amanah, sakinah, mawaddah, warahmah, diborong semua. Ya, jangan sok milih-milih kayak gitu dah. Kalau orang udah calon pejabat ngaku-ngaku jujur, apa sih amanah, udah calon pejabat takabur, bener enggak? Borong aja sekalian, sakinah, mawaddah, warahmah, bawa. Betul kagak? Gitu. Saya doain Pak Saifuddin juga, mudah-mudahan barokah hidupnya. Semua jajaran yang pun dilimpahkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. RT, RW, Kadus, LPM, apalagi BPD, Linmasnya juga yang hasil betul. Linmas ya. Semua aparatnya pun mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya doain Bapak Kades ini nanti matinya duluan. Mati duluan sehingga kagak mengalami daripada kehancuran alam dunia. Karena orang yang mati duluan dan tidak mengalami hancurnya alam dunia, berarti dia tergolong orang yang amin tuh kan?
Makanya jangan buru-buru suuzon dulu sama orang. Betul kagak? Mau mati belakangan. Tuh. Ya, semua juga bakal pulang. Senang kagak pulang? Senang. Habis ngaji pulang senang? Senang. Pasti ngarepin cepat pulang. Ya kagak? Iya. Giliran disuruh pulang sama Allah. Nah, beratnya di apa? Di amaliyah kita masing-masing. Dan juga yang saya hormati kepada dewan sesepuh. Ya, di sini mudah-mudahan beliau yang sudah pada sepuh, ya mudah-mudahan ditambah barokahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini uban-uban yang pada ngegerayut, mau di jenggot, mau di pala, nanti bisa menaungi panasnya daripada terik matahari di alam mahsyar. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak saya pudingnya sampai sarjana. Saya juga sebenarnya sarjana Pak, cuman saya mah kagak mau sombong deh, enggak saya bilang. Beneran? Ya beneran. Ya, saya pernah belajar di Unbar Tasikmalaya. Bapak tahu Unbar? Iya. Universitas Balai Terus saya punya titel SAG Pak. Alhamdulillah. Tahu SAG? Sarjana Alam Gaib. Ya, itu jurusannya daripada jurusan Fakultas Ruqyah. Tukang jampe orang ya. Lah iya. Promosi di aing malah. Ini ngomong-ngomong enak Pak, duduk di bangku empuk juga. Baru ya? Pantesan pada yang pada banyak berebut kursi Pak. Iya. Ternyata duduknya enak di kursi. Saking udah enak duduk di kursi, lupa sama janji. Tuh kagak? Makanya kemarin peringatan Agustus coba kita lihat tengok ke belakang Pak. Ada namanya Panjat Pinang, betul kagak? Coba kita ambil filosofi apa Panjat Pinang. Yang di bawah itu keinjak-injak Pak, buat ngebelain yang satu naik ke atas. Sama pejabat juga Pak, di saat kita mencalonkan menjadi pejabat, jangan lupa di bawah itu menjadi tempat pinjakan kita. Betul? Iya. Jangan kalau udah di atas lupa, udah tahu di atas banyak hadiah. Betul kagak? Ingat yang di bawah, ingat rakyat, ingat orang yang dulu kita injak punggungnya untuk kita mencapai suatu derajat. Betul? Itu jangan apa-apa dimakan dewe. Ya, aspal diinyok, ya kabel telepon dimakan juga. Iya, begitu. Nah itu pejabat, tapi mudah-mudahan Bapak saya bodoh memang itu, saya yakin orangnya amanah, ya amanah. Makanya religi ini diadakan yang namanya pengajian sebagai bentuk salah satu syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aing malai muji-muji, kades aing lain. Lah saya dari Tegal, Bapak bukan kades saya. Ya, kepala desanya malah saya Bapak Muhammad Jayadi Hati. Bapak kenal kalian? Kenal itu. Inilah salah satu bentuk daripada yang namanya seorang pemerintah yang banyak rasa syukurnya kepada Allah. Salah satunya mengadakan daripada yang namanya kegiatan Islami, kegiatan yang agamis ataupun yang berharumkan nuansa agama. Yang tadi Bapak pernah bilang tadi, yang namanya agama di sini semua rupa-rupa, bukan cuma Islam doang. Begitu. Ya, makanya kita pun wajib saling menghormati. Betul ya? Betul. Kita wajib berselawat ke Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang non muslim membaca selawat? Boleh? Tak boleh. Di saat ada orang membaca selawat di mana dia non muslim membaca selawat ke Rasulullah,
Harusnya kita malu. Mereka saja yang non-muslim baca selawat kepada kita, masa kita yang menyercak mereka ngapain lu baca selawat? Sedangkan itu nabi kami. Bagaimana kalau dia kick balik? Kalau ente merasa ini adalah nabi ente, kenapa ente kagak baca selawat? Kenapa di bulan Agustus bukan ngebacain selawat, malah hura-hura, banyakan ngaji, banyakan nari? Gak? Gitu. Lebih senang ratiban atau joget-jogetan? Joget. Paling parah kan ini mah ya, udah main bola pakai daster, pakai make up lucu-lucuan, padahal mah bukan lucu-lucuan, jadi bahan ketawaan. Betul kagak? Merendahkan daripada martabat diri sendiri. Betul kagak? Awas, la'anallaha ya mutasyabihina rijalu ilan nisa. Allah bakal ngelaknat seorang laki-laki yang menyerupai daripada kaum perempuan. Ya, muka pengen glowing, di glowing. Ya kagak? Awas, lebih baik mukanya udah pak, yang seadanya kita rawat. Jangan diserupakan dengan perempuan. Lebih parahnya lagi, sekarang sudah mulai timbul daripada kegiatan orang mengadakan satu festival di mana laki-laki memakai pampers di luarnya. Lucu atau merasa nanti menjadi lucu-lucuan, akhirnya menjadi cemoohan. Hati-hati ya. Ada juga ke suatu kegiatan ritualisme yang dimana itu mengaku-ngaku sebagai yang namanya ini adalah daripada kegiatan orang-orang luar, make yang namanya kostum anime. Dulu kagak? Ada. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang nanti di mana hidupnya itu tadi selalu mengikuti daripada apa yang dia cintai, maka nanti bakal disatukan sama Allah dengan orang yang dia cintai atau dengan orang yang mereka turuti. Kalau kita cinta dengan para alim ulama, insya Allah nanti bakal dikumpulkan dengan para alim ulama. Amin. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan yang namanya males-males ngaji. Males mah udah efek daripada yang namanya perbuatan daripada setan. Setan mah ditakutin jangan, ditantangin jangan. Istri mah cerita Pak semalam. Ceritanya semalam saya diundang sama Ustaz Sulaiman. Ustaz halatin hatrah asyam. Udah mau berangkat, ternyata ada yang datang. Ustaz wayanya tolongin. Kenapa? Ono ada orang kesurupan dari habis maghrib belum sadar-sadar. Itu jam 9:30 Pak saya dipanggil. Nyampe sono ternyata udah ada 2 orang ustaz di tempat. 9:30 belum sadar. Inilah pentingnya ilmu, bukan promosi ya ini. Nyampe sana, kata saya semen nonton di dulu Pak. Ternyata tuh bocah kagak sadar-sadar perawat. Pas itu saya bisikin, cuman saya bisikin doang Pak, udah sadar. Sakti kagak Pak? Sakti. Cuman bisikin doang. Padahal tuh bocah ternyata bukan kesurupan, ternyata punya unek-unek di dalam hati. Saya bilang besok sama abang lu urusannya. Udah diem Pak. Ya, inilah. Makanya di saat yang namanya orang-orang dulu mempunyai suatu keilmuan, mencari ilmu benar-benar dijaga, benar-benar dipelajari untuk menghidupkan agama, mensiarkan agama, menjaga negara. Gitu. Tapi sekarang orang cari ilmu kebanyakan untuk gaya-gaya. Betul gak Pak? Dulu ya Bung Karno, Bung Tomo menyerukan daripada kalimat takbir untuk yang namanya melawan penjajah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk melawan penjajah.
daripada negara Indonesia. Tetapi sekarang kalimat takbir digunakan untuk menyerang sesama saudara. Betul? Itu bedanya. Dulu keimanan untuk yang namanya merebut kemerdekaan, justru sekarang keimanan kita untuk mengisi daripada nilai kemerdekaan. Betul nggak? Pada hakikatnya sekarang kita pun masih terjazah, Pak. Terutama kaum muda yang sudah tidak mau yang namanya ta'lim, tidak mau ngaji. Apalagi anak-anak, Pak, yang sudah terjajah daripada yang namanya psikologinya. Urat saraf sudah terjajah dengan yang namanya permainan gadget. Hati-hati. Dan ada kejadian juga, Pak. Anak daripada umur kelas 5 SD. Yang kelas 5 SD ini ternyata sudah berani melakukan yang namanya perzinahan. Gara-gara apa, Pak? Pengaruh daripada yang namanya gadget. Terjajahlah kita, Pak. Itu. Makanya pentinglah yang namanya kita untuk yang namanya melakukan kegiatan daripada ta'lim. Walaupun kita saat ini sebagai yang namanya tergolong sebagai orang mustahil, hanya sebatas mendengarkan. Mudah-mudahan walaupun mendengarkan kita bisa mendapat yang memetik dari suatu pelajaran. Oke. Makanya juga Bapak Lurah alhamdulillah mengajak warganya, pejabatnya untuk taklim, untuk mengaji. Ya, di tempat balai desa ini. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, "Mandala khairin lahu mislu ajri fa'ili." Orang yang menunjukkan ke dalam suatu kebenaran, maka dia bakal mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebenaran tersebut. Pak Lurah ngundang warganya, ngundang RT RW-nya, walaupun cuma datang beberapa orang, nanti tetap Pak Lurah dapat pahala imbas daripada mereka datang ke tempat majelis ilmu ini. Sama halnya kita juga ngajak teman untuk taklim. Ya, kita dapat ganjaran, dapat bonus pula karena sudah mengajak daripada umat yang lain untuk ikut taklim, untuk ikut ngaji. Itulah. Ya, makanya jangan pernah bosan ngaji. Itu tadi itu banyakin zikir kata Ustaz Asep. Gak usah banyak-banyak 30.000. Melek. Ya, begitu. Zikir. Dimana ngaji ini adalah empan hati kita, Pak. Ngaji. Kalau zikir adalah mempanin batin kita. Kalau ngaji doang kagak dibarengin dengan zikir, ya batin kita bakal kosong. Makanya kalau orang-orang dulu ada suka nyebutin ya namanya carang iga atau iga jarang suka kesurupan karena batinnya kagak pernah diisi dengan zikir. Begitu. Makanya kalau ngaji usahain bawa yang namanya pulpen, bawa catatan, takut kita lupa. Kalau emang daya ingat kita emang kurang sinkron, bawa pulpen. Ayo nggak bawa pulpen. Nah, bawa pulpen. Fungsinya naon? Gampang. Kalau Pak Lurah teh, kalau bawa pulpen jadi 5 juta. Pak Lurah wayah nih, surat tanah teken 5 juta tapi teken. Jadi 5 juta jahat. Santri dia bisa jadi duit dengan ngebawa pulpen. Ustaz, wayah kurang hari jajan. Duit mahal banget 1 juta. Nah, jadi 1 juta modal goceng jadi 1 juta. Itu salah satu daripada faedah yang ngebawa pulpen sama sales ke. Ayo, nyen SPK lah. Ayo kita bawa pulpen jadi muah jadi. Pulpen doang sih untuk ngawak. Terjadi menjadi SPK. Begitu. Apalagi pejabat, Pak RT, Pak RW kemana-mana bawa pulpen. Ya, siapa tahu pas di sana nanti ketemu warga, Pak RT ini ada surat pembebasan tanah, wayahnya tanda tangan 3 juta. Pak RW 3,5 juta, lari lagi langsung ke
pejabat-pejabat lain itu sababiah karena ada pulpen itu. Nah, ini pun taklim kita pun sebagai salah satu wasilah cara kita untuk bersyukur kepada Allah, di mana hari ini, malam ini kita masih hidup, masih dipercaya oleh Allah untuk membenahi diri kita masing-masing. Dan yang berat itu jadi pemimpin, Bapak, betul kagak? Paling berat itu kita menaklukkan daripada sifat egois, betul kagak? Kalau misalkan Pak Lurah egois dengan yang namanya keputusan sendiri, harus ini di demo mah. Terkadang menjadi seorang pemimpin pun kita laksanakan kita yang namanya seperti mengembala gerombolan bebek. Bebek mau kemana? Nyeleweng dikit, lebihin. Jangan kayak kita seolah-olah menuntun seekor kebo. Kebo kalau udah kagak mau, adanya cuma ngelawan. Betul. Terkadang kayak gitu dalam dunia kepemimpinan. Tuh, sama mau di rumah tangga kayak mau di pekerjaan, kita selalu pemimpin, semua yang paling berat adalah menahan dan menaklukkan sifat egois. Paling berat. Maka dalam rumah tangga, kalau kita selalu pemimpin jadi di rumah tangga, kalau kitanya egois dan kagak mau mendengarkan daripada yang namanya asumsi ataupun narasi daripada sang istri, maka terjadilah yang namanya banyak piring terbang. Betul gak? Itu kudu ada yang namanya saling menghargai. Itu makanya disinilah salah satu forum kita untuk menaklukkan, melunakkan hawa nafsu dan hati kita dengan cara yang namanya ta'limul ilm, dengan kita mengaji. Kagak ada lagi udah Pak, sebagus-bagusnya daripada yang namanya tempat mencari hidayah, salah satunya adalah tempat majelis ilmu. Kenapa? Karena di saat orang yang belum mau sholat, kalau udah mau ngaji, mau sholat kagak lama-lama mau Pak. Tapi orang yang sholat belum tentu mau ngaji. Saya udah dapat 2 ekor Pak, alhamdulillah. Ini cuman seri. Satu tetangga saya Pak, bukan ngomongin orang, nauzubillah. Kalau saya ngomongin, saya sebut namanya, gibah namanya. Al-ghibatu syadidun minaz zina. Kalau ngegibah orang, ya itu dorakanya lebih gede daripada zina, kata Rasul. Hati-hati. Ya. Ini sebagai contoh tetangga saya Pak. Waktu di tempat tahlilan ngobrol ke saya, Ustaz, saya pengen belajar sholat, tapi belum bisa yang namanya istiqomah. Gak apa-apa. Tapi juga saya pengen belajar, gak apa-apa. Abang mau maghrib dulu doang, gak apa-apa, silakan. Maghrib doang. Tapi abang pelan-pelan ke Isya. Naik ke Isya, alhamdulillah. Sampai dia udah benar-beneran bisa terus-terusan istiqomah sholat 5 waktu. Allah kasih hadiah dengan lupa berangkat umroh. Lah kita yang berangkat ustaz belum dapat jabatan umroh. Itulah daripada barokahnya satu hidayah, dapat hidayah, Allah kasih hadiah berangkat umroh Pak, suami istri. Tetangga saya salah. Ada satu lagi orang ke Mangkiara, masih muda, baru punya anak satu. Bang, ya saya ini suka ngobat, masih ngobat masih. Cuma saya pengen ngobat, pengen dibimbing di sini majelis apa ya. Cuma saya belum bisa sekaligus, nggak apa-apa, lu pelan-pelan. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Yang tadinya lu udah bisa ngelinting 2 bungkus, kurangin jadi sebungkus. Yang tadinya di sebungkus, lu kurangin jadi 1 bungkus. Terus, alhamdulillah sekarang udah tobat. Gitu. Makanya itu tadi sifat egois kita. Kalau kita egois, bang saya mau tobat tapi kagak bisa sekaligus, nggak bisa. Yang mau tobat bisa balik lagi kagak Pak? Balik lagi. Gue balik lagi dah. Ya kagak jadi tobat karena kagak bisa tobatnya sekaligus. Nggak beda kayak begini Pak. Orang pecandu rokok pengen yang namanya berhenti ngerokok, ada yang bisa sekaligus berhenti, ada yang nyicil pelan-pelan, bener gak?
dikurangi, sama hanya orang tobat juga. Kalau dia belum bisa sekaligus, maka jangan dipaksakan, pelan-pelan Bang. Tapi syukur-syukur dia bisa tobat sekaligus. Alhamdulillah. Inilah ya, gara-gara apa itu mereka Pak yang anak muda? Gara-gara ikut pengajian. Itulah saya bilang, salah satu tempat untuk mencari hidayah adalah di tempat pengajian. Kita semua masih pada belajar Pak. Al-Fakir pun masih belajar. Kita semua masih belajar. Siapa di antara kita yang mengaku jadi ahli ibadah? Ya, sombong berarti dia Pak. Betul nggak? Semua kita ini adalah masih tahap belajar. Kita semua masih belajar ibadah, Ustadz juga masih belajar ibadah, ya, karena kita ini masih dalam proses belajar menata diri, hati dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Makanya itu tadi, dengan rasa syukur kita kepada Allah, jangan bosan-bosan untuk belajar kepada yang masih mau mengajar. Alhamdulillah guru-guru kita masih mau ngajarin Pak. Coba kalau kita pengen belajar tapi guru kita kagak mau ngajarin, repot nggak? Repot Pak, kasihan. Begitu ya Bapak-bapak sekalian, saya kagak panjang kalam karena sudah mau larut malam. Ya, kita juga akan beda desa. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Lurah juga kalau saya undang bisa hadir Pak ya. Acara saya insya Allah ini mah baru rencana. Insya Allah nanti di TJA itu mengadakan acara peringatan Maulid insya Allah tanggal 29 September. Ya, cuman belum pematangan, ini baru rencana. Insya Allah nanti akan ada yang pentas seninya, bela dirinya, dan juga lain-lainnya. Ya, nanti kalau emang udah fix di tanggal sekian, saya bakal undang semua secara pribadi. Doain saja, ya. Kita doain guru-guru kita di saat ini yang berjuang di jalan Allah, semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pemaparan dari saya, kurang dan lebih mohon maaf, al-fakir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.